Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Museha dari jurusan Penunjukan Pendidikan Islam kelas B. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana analisis saudara tentang pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung dalam kaitannya dengan otonomi daerah? Baik, pilkada ini layak disebut dengan sistem yang lahir dari adanya otonomi daerah, yang mana semangat otonomi ini mewarnai pemberlakuan pilkada di Indonesia. Nah, masyarakat yang ada dalam suatu daerah itu adalah masyarakat yang otonom, yang tidak lagi patuh dan bergantung pada pemerintahan pusat. Mereka memilih kepala daerah secara langsung, maka masyarakat atau mereka itu yang berada dalam suatu daerah tersebut itu mempunyai kesempatan di dalam menentukan nasib daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat. Nah, pilkada secara langsung ini tidak dapat dikatakan sebagai pilkada yang benar-benar sempurna. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaannya ini pasti banyak beragam problem-problem yang telah ada. Misalnya saja pilkada secara langsung ini dapat menimbulkan pertarungan yang benar-benar terjadi di daerah pilkada itu berlangsung. Akan tetapi kondisi ini tidak mesti terjadi apabila seorang kontestan ataupun para calon pejabat itu mau bersaing secara sehat, maka dia tidak akan melahirkan sebuah persaingan yang benar-benar terjadi itu. Nah, ketika mereka tidak mau bersaing secara sehat, tidak mau menghargai hasil akhir mereka, maka akan muncul dalam diri mereka sebuah prinsip, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah good governance sesuai dengan ajaran agama Islam? Ya, good governance sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan sebenarnya konsep good governance ini sudah terdapat dalam Al-Quran, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit. Misalnya, saya mengambil salah satu prinsip dari good governance, yaitu prinsip keadilan, yang mana keadilan ini berkaitan dengan pemerintahan yang adil dan juga masyarakat yang adil. Pemerintahan yang adil ini adil dalam menentukan segala kebijakan-kebijakan, sehingga nantinya rakyat tidak merasa tertindas akan kebijakan tersebut. Kemudian masyarakat yang adil itu di dalam perilakunya masyarakat harus memiliki rasa keadilan antar sesama ketika dalam bermasyarakat, agar nanti tercapai sebuah kehidupan yang harmonis. Kemudian keadilan yang diajarkan dalam agama Islam ini mempunyai arti sempit, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini maksudnya adalah memperlakukan seseorang dengan tanpa membeda-bedakan. Nah, pertanyaan yang ketiga, pendapat ketika melihat beberapa orang menggelar spanduk wali kota harus muslim, harga mati. Oke, menurut pendapat saya, baiklah itu sebagai aspirasi, tidak apa-apa. Akan tetapi hal seperti itu tidak etis dipandang banyak orang. Kita ini hidup di Indonesia, di negara yang berdemokrasi, negara yang berkebebasan pendapat, negara yang berkebebasan beragama, maka alangkah baiknya kita itu juga tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, karena dalam aturan bernegara pun tidak ada yang menyebutkan atau yang melarang non-muslim tidak boleh menjadi pejabat publik. Jika memang mereka atau beberapa orang tersebut tidak ingin memilih mereka yang non-muslim, ya silahkan, ya terserah, ya itu kehendak mereka. Akan tetapi kita tidak punya hak untuk melarang mereka, para orang-orang non-muslim itu, untuk
mencalonkan diri sebagai pejabat. Jadi terserah mereka mau mencalonkan dan silahkan. Kita tidak punya hak untuk melarangnya. Perlu kita ingat bahwasanya setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan berhak memilih.